Inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi akan menyampaikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York. Apa saja yang dibahas Indonesia dalam forum ini? Kita langsung terhubung dengan jurnalis VOA dari markas PBB di New York, Amerika Serikat, Randy Wicaksana. Randy, apa yang disampaikan Menlu RI Retno Marsudi dalam sidang umum tahun ini? Saya belum bisa menyampaikan kepada pemirsa Metro TV perihal apa saja akan disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi dalam pidatonya, karena pada saat ini kita masih menunggu giliran Menlu Retno Marsudi untuk menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-77 yang sebenarnya Alka sudah dimulai semenjak Selasa pekan lalu. Sesi debat umum dibuka dan di sesi ini memang setiap kepala negara atau perwakilan kepala negara masing-masing negara anggota PBB mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan atau mengartikulasikan kebijakan luar negerinya di depan forum internasional PBB. Menlu mendapatkan giliran di hari terakhir, yakni hari ini 21 waktu New York, pada pagi hari ini giliran ke-6. Jadi baru dibuka pada pukul 9 tadi dan kita masih menunggu gilirannya. Namun sejauh ini kalau misalnya bisa kita simpulkan agenda luar negeri apa saja disampaikan oleh Menteri Luar Negeri masih belum jauh-jauh Alka dari penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia yang memang kebetulan penyelenggaranya sangat berdekatan dengan UNGA atau Sidang Majelis Umum PBB ke-77 ini. Kita ketahui bersama G20 di Bali nanti bulan November 2022 dan Menlu Retno di setiap kesempatannya dalam pertemuan bilateral ataupun multilateralnya senantiasa menyampaikan atau meminta dukungan dari berbagai negara, khususnya negara-negara juga termasuk dalam G20 untuk dukungan terhadap penyelenggaraan KTT G20 ini. Seperti misalnya dengan Sekjen PBB Antonio Guterres yang ditemui juga secara bilateral dengan Pak Marsudi pada pekan lalu. Pak Marsudi meminta dukungan dari PBB melalui undangan kehadiran Sekjen Umum PBB Antonio Guterres dan sudah dikonfirmasi pula oleh beliau dia akan hadir pada pertemuan G20 pada November mendatang. Yang menarik dilihat di sini juga adalah nampaknya Indonesia juga berusaha untuk menunjukkan taringnya di platform global atau internasional. Karena selain posisi strategis Indonesia pada tahun ini sebagai pemimpin dari KTT G20, Indonesia juga diproyeksikan untuk menjadi ketua dari ASEAN pada tahun 2023, sehingga kepentingan ataupun konflik regional di ASEAN juga sudah mulai dibahas oleh Indonesia. Misalnya perihal Myanmar juga dibahas dengan pihak PBB dan juga Antonio Guterres Sekjen PBB. Pertemuan bilateral dengan berbagai negara-negara ASEAN yang juga hadir pada pertemuan ini juga dilakukan oleh Menteri Retno Marsudi. Yang kita ketahui juga G20 mengusung 3 prinsip atau tema utama yang akan dibahas yang masih bersinggungan dengan tema-tema yang dibahas di PBB tahun ini. Tidak jauh-jauh seperti misalnya mengenai pemulihan ekonomi dari pandemi, kemudian juga perdamaian dunia menjadi topik-topik yang tidak jauh-jauh senantiasa dibahas dalam forum ini. Ya, kembali ke sidang Majelis Umum PBB sendiri, Randy, dari pantauan Anda selama Anda meliput di sana, apa saja isu-isu yang banyak dibahas? PBB sendiri pada tahun ini mengusung tema mengenai permasalahan global yang disebut PBB sebagai yang terparah sejauh ini, Alka. Mengapa terparah? Karena memang sifat permasalahan dunia yang hadir saat ini tidak lagi mengenal batas negara. Kita sebut seperti misalnya pandemi COVID-19, jadi kesehatan cukup mendominasi pembicaraan mengenai yang di dalam forum ini. Kemudian juga climate change yang semakin mengganas dampaknya. Di Pakistan kita ketahui sepertiga negaranya sekarang direndam oleh banjir. Kemudian yang cukup mendominasi dan disorot oleh media-media internasional adalah pembahasan mengenai perang Ukraina-Rusia yang memang meskipun cakupan perangnya hanya melibatkan 2 aktor negara saja, tapi dampaknya mengglobal ya. Sehingga ini menjadi salah satu pembahasan yang cukup banyak mendapatkan perhatian. Amerika Serikat misalnya pada pekan lalu pada saat Joe Biden berbicara di hari kedua menyebut secara gamblang bahwa Rusia telah menyalahi aturan piagam PBB yang semangatnya adalah perdamaian dunia, mencegah perang, namun tetap terjadi. Bahkan mayoritas dari pidato yang disampaikan oleh Joe Biden tidak jauh-jauh dari sindiran-sindiran yang dilontarkan terhadap Rusia. Yang menarik juga di sini bisa kami bahas adalah permintaan Biden kepada forum untuk merubah tatanan dari Dewan Keamanan PBB yang masih sampai dengan saat ini status quo-nya hanya 5 permanent member yang punya hak veto dan 10 member lainnya yang terus diganti.
Hal ini dikarenakan resolusi yang setiap kali ingin dicapai oleh PBB perihal perdamaian dunia antara Rusia dan Ukraina terus diveto oleh Rusia. Dan Amerika Serikat meminta agar Dewan Keamanan ini bisa dirubah formatnya, mungkin ada penambahan dari permanent member atau anggota permanen. Namun juga yang menjadi menarik di sini ada sindiran-sindiran dari analis ataupun kritikus yang berbicara bahwa sebenarnya Amerika Serikat juga pernah melakukan hal demikian atau menggunakan hak vetonya terkait dengan isu-isu Israel misalnya, ketika ada resolusi-resolusi yang dianggap merugikan Israel, Amerika Serikat tercatat sudah 53 kali menggunakan hak vetonya menurut data PBB sepanjang tahun 2021 untuk kemudian resolusi tersebut tidak tercatat. Baik, Randy Wicaksana, kami akan terus menunggu update informasi Anda lebih dalam lagi. Nanti akan diulas terkait dengan sidang Majelis Umum PBB ke-77 bersama rekan Yohana Margareta.